Hari ini saya rindu menyampaikan pesan firman Tuhan. Save to serve. Diselamatkan untuk melayani. Mari kita akan melihat dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Tolong ini kok enggak bisa, kenapa? Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Katakan amin, saudaraku. Saudara, kita mengikuti cerita ini ketika Rasul Paulus memberitakan Injil di daerah Filipi. Ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara bersama-sama dengan Silas. Tetapi Alkitab mencatat mereka tidak berkeluh kesah, mereka tidak mengeluh. Di tengah malam mereka berdoa dan menaikkan pujian kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Gempa bumi melanda. Pintu-pintu penjara terbuka, belenggu-belenggu terlepas, dan ketika itu terjadi, kepala penjara itu mengalami ketakutan karena dia mengira para tahanan itu terlepas. Saudara, pada saat itu ketika ada tahanan terlepas, maka kepala penjara akan menjalani hukuman mati, saudaraku. Karena itu dia begitu takut dan dia bertanya kepada Paulus, "Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Dia hendak menghunus pedang dan Paulus katakan, "Jangan kau lakukan itu, karena kami masih di sini." Dikira Paulus sudah hilang, sudah kabur. Ya. Kepala penjara bertanya, "Bagaimana aku selamat sekarang ini dari hukuman mati?" Tetapi Paulus justru memberitakan bagaimana kepala penjara ini boleh mengalami keselamatan kekal. Pada ayat yang ke-31 dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Hari itu juga kepala penjara bertobat dan memberi diri dibaptis. Saudara, inilah yang terjadi ketika Paulus terlepas dari penjara. Justru kepala penjara ini bertobat dan dibaptis. Penjara bagi Rasul Paulus justru mendatangkan keselamatan bagi kepala penjara dan seluruh keluarganya. Dari hal ini saya mengajak kita untuk merenungkan, kita belajar bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah di luar pikiran kita. Amin, saudaraku. Ya, Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan saudara. Walaupun mungkin secara pikiranmu semua yang sedang terjadi, yang sedang kau alami ini tidak baik, saudaraku. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Kita akan melihat, saudara, siapakah kepala penjara ini.
Ya, memang Alkitab tidak pernah menyebutkan pada perikop ini siapa namanya, tetapi ada penafsiran, ya, ada penafsiran kepala penjara ini kemungkinan bernama Stefanus. Ada dua alasan di sana. Yang pertama dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 14 sampai 16. Di sana dikatakan, aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Jadi Paulus berkata, dia hanya membaptis Krispus dan Gaius. Ya, perhatikan pada ayat yang ke-16. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Kita tahu bahwa tugas utama Rasul Paulus itu adalah pergi memberitakan Injil, ya, dan dia jarang membaptis, saudaraku. Kecuali pada ayat ini dikatakan Krispus dan Gaius dan keluarga Stefanus. Saudara, andai kata Paulus lupa orang-orang yang sudah ia baptis, tapi saya percaya ia tidak mungkin melupakan keluarga kepala penjara ini. Kenapa, saudara? Karena ada peristiwa yang melatar belakangi. Tadi dikatakan bahwa terjadi gempa. Saudara, orang kalau mengalami kondisi seperti itu, saya percaya hal itu akan teringat dalam memori. Betul, saudaraku? Tidak gampang lupa, ya. Jadi Paulus, saya percaya dia akan mengingat ini. Terjadi gempa dan peristiwa itu ada di penjara saat ia ditahan karena memberitakan Injil. Dan kalau Anda ikuti cerita selanjutnya, bahwa pada jam itu juga mereka, kepala penjara dan keluarganya, memberi diri dibaptis. Coba kita urut dulu ya. Alkitab katakan ketika Paulus di penjara, mereka menaikkan pujian dan berdoa itu kapan? Tengah? Halo? Tengah? Tengah malam. Lalu terjadi gempa, mereka terlepas, kepala penjara ketakutan. Lalu Paulus memberitakan Injil kepada mereka, mereka bertobat dan pada jam itu juga mereka memberi diri dibaptis. Berarti mereka dibaptis itu malam hari. Sesuatu yang tidak biasanya. Saya percaya ini teringat dalam memori Paulus, ya. Dan alasan yang kedua adalah dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai 18. Perhatikan ini baik-baik, saudaraku. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Sampai di situ saja saya baca. Ya. Keluarga kepala penjara ini adalah keluarga pertama yang dimenangkan oleh Rasul Paulus di kota Filipi. Nah, saudara, Filipi itu merupakan wilayah dari Makedonia dan berdekatan dengan Akhaya. Jadi saya percaya pada waktu itu merupakan satu kesatuan dengan Filipi. Ya, bisa saja keluarga Stefanus ini yang dimaksudkan ini adalah keluarga kepala penjara yang merupakan buah sulung dari pelayanan Rasul Paulus di daerah itu, di Filipi itu. Tetapi lepas dari hal itu, saya mengajak kita untuk belajar. Ada keteladanan dari kepala penjara ini yang kita bisa petik, ya. Apa yang kita bisa teladani dari kepala penjara ini, saudaraku? Yang pertama adalah cepat merespon firman. Pada ayat yang ke-33 dikatakan,
Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Jadi ketika gempa terjadi, pintu penjara terbuka, kepala penjara ini ketakutan dan dia berkata, apa yang harus aku perbuat? Lalu Paulus memberitakan firman kepadanya dan kepada seluruh keluarganya. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Ini adalah ketaatan yang segera dan tidak ditunda-tunda. Inilah yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Ya, ayat ini berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ketika engkau mendengar firman Tuhan, ketika engkau mendengar nasihat Tuhan, jangan keraskan hati kita, saudaraku. Kalau Tuhan ingatkan, kalau Tuhan tegur kita untuk bertobat, saudara, jangan ditunda-tunda. Jangan tunda apa yang bisa kau lakukan hari ini. Mari kita belajar, saudara. Seperti teladan kepala penjara ini, ketika ia mendengar berita firman Tuhan, mendengar berita keselamatan, ia segera menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Respon. Ya, katakan kanan kiri, respon. Amin. Kita mau belajar untuk cepat merespon. Jangan lambat. Jangan terlalu lama. Ya. Saudara, ada seorang bernama Sun Yat-sen. Ya, mungkin Anda sudah pernah mendengar. Dia hidup pada tahun 1866 sampai 1925. Nah, ada satu cerita. Satu kali Menteri Perhubungan Tiongkok mengikuti ibadah bersama Sun Yat-sen ini. Sun Yat-sen ini adalah Presiden sementara Republik Rakyat Tiongkok pada saat itu. Dan ketika dalam ibadah itu selesai firman disampaikan, ada tantangan altar call untuk siapa yang mau bertobat dan percaya Yesus. Sun Yat-sen ini berkata kepada Menteri Perhubungan itu, ayo kamu maju ke depan, kamu responi firman. Saya sudah lebih dulu percaya Yesus, sekarang giliran kamu. Ya. Menteri ini tidak segera maju, tapi dia seperti orang bingung dan dia berkata, aku mau maju tetapi di sini banyak rakyat jelata, aku malu. Dan Sun Yat-sen ini menjawab, di hadapan Tuhan kita itu sama, enggak ada menteri, enggak ada rakyat jelata. Lalu sang menteri menjawab kembali, saya akan pikirkan baik-baik dalam 24 jam ke depan. Setelah itu saya akan mengambil keputusan. Saudara tahu, Menteri Perhubungan itu akhirnya tidak pernah menerima Yesus. Mengapa? Karena keesokan harinya ketika dia melaksanakan tugas, ia dibunuh oleh seseorang. Ia mati. Tidak sempat terima Yesus. Kenapa, saudara? Karena menunda untuk meresponi firman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan strategi iblis ini, saudaraku. Iblis berusaha untuk menanamkan dalam pikiranmu untuk menunda-nunda. Tidak apa-apa, mau bertobat, mau dibaptis, mau melayani, silahkan, tidak apa-apa, boleh. Iblis bilang gitu, tapi jangan sekarang. Ya, berapa banyak orang menunda-nunda. Iblis katakan boleh, nggak apa-apa, tapi jangan sekarang, besok-besok saja. Sekarang kan kamu masih sibuk. Sekarang kan masalahmu belum selesai. Sekarang urusanmu belum beres. Sekarang kan kamu masih bisa seneng-seneng di masa mudamu. Ya, kompromi-kompromi dikit sama dosa nggak apa-apa lah. Nanti saja. Orang yang suka menunda,
dia berkata, kan Tuhan itu selalu ada, masih bisa besok. Benar saudara, Tuhan itu selalu ada, tetapi kita tidak selalu ada. Besok belum tentu ada kesempatan bagi kita. Karena itu pagi hari ini, saudara, ketika engkau mendengar firman, belajarlah untuk cepat merespon. Katakan amin saudaraku. Dengar firman, langsung taat. Jangan tunda-tunda waktu lagi saudara. Ya. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari kepala penjara ini, ia membawa keluarganya diselamatkan. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya, perhatikan, telah menjadi percaya kepada Allah. Kepala keluarga yang baik, dia akan menuntun anggota keluarganya kepada Tuhan. Menjadi seorang penuntun rohani bagi anggota keluarganya. Kepala penjara ini dia membuang berhala-berhala Roma. Dan ia datang kepada Tuhan Yesus. Ada orang tua yang berkata gini, kalau soal iman, saya bebaskan Pak, terserah anak-anak. Saya hanya tanya gini saudara, Anda percaya enggak Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12? Di kolong langit ini, ya, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Kristus Yesus. Saudara, mari kita menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Kalau Anda punya pendapat demikian, kalau masalah iman Pak, itu terserah anak-anak. Saya mau katakan, Anda bukan orang tua yang baik. Anda harus mewariskan imanmu kepada mereka. Jangan berpikir, ya, kalau semua baik, semua ajaran baik. Memang tidak ada yang mengajarkan yang tidak baik. Tetapi keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Ya, kalau situasinya demikian, kenapa kita enggak mendoakan mereka? Ayo mulai sekarang berdoa bagi keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Doakan mereka, injili mereka, bawa keluarga kita kepada Tuhan. Meskipun mungkin anak-anak ketika engkau membawa orang tuamu engkau dimarahi, ketika engkau bersaksi memberitakan Injil engkau dimarahi, tidak apa-apa. Ya, sampaikan itu. Karena kita yakin dan percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, itu adalah tugas orang tua, ya, yaitu bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kita tahu cerita ini bahwa Nuh adalah kepala keluarga yang membawa seluruh anggota keluarganya ini kepada Tuhan, masuk ke dalam bahtera dan mereka diselamatkan. Demikian juga dengan Yosua. Yosua berkata, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Perhatikan ungkapan Yosua, dengan tegas ia berkata, sama-sama yuk, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kurang keras bacanya saudara. Sekali lagi, mulai tetapi, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, mari kita bawa seluruh keluarga kita datang kepada Tuhan. Ya,
Kalau kita anak bawa orang tua kita yang belum percaya. Kalau kita orang tua bawa anak kita yang belum percaya. Harus ada ketegasan, saudaraku. Ya, harus ada motivasi yang kuat. Ini urusannya keselamatan, saudaraku. Bukan cuma urusan pilihan. Tentunya kita tidak mau keluarga kita masuk kepada kebinasaan. Ya, terus doakan. Terus bersaksi, terus perhatikan mereka. Kita harus pegang tanggung jawab ini. Saudara yang ketiga, teladan kepala penjara. Apa saudara yang ketiga? Lebih keras lagi apa? Hidupnya berubah. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Wow, keren ya saudaraku ya. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kalau kita melihat kehidupan kepala penjara ini, yang menurut penafsiran orang bernama Stefanus ini, saudara. Awalnya dia menyiksa dan memenjarakan Paulus dan Silas. Tapi ketika dia dijamah Tuhan, setelah dia mengenal Tuhan, hidupnya berubah. Selanjutnya dia membasuh bilur luka dari Paulus dan Silas, dan membawa Paulus ke rumahnya serta melayani dia. Saudara, orang yang alami pertobatan itu harus ada perubahan yang jelas dalam kehidupannya. Before and after. Ya, harus ada perubahan yang jelas. Kalau tadinya jahat, setelah bertobat, ya harus jadi baik hati. Paulus dulunya Saulus, penganiaya jemaat. Setelah dia bertobat, sekarang jadi pemberita Injil. Orang yang mungkin tadinya gampang banget kecewa, ya, gampang kecentok, sedikit-sedikit sakit hati, bahkan ngalami kepahitan. Tetapi setelah bertobat, hidupnya dipenuhi dengan kasih dan pengampunan. Jangan setelah percaya Tuhan, kalau dulunya gampang kepahitan, masih tetap seperti itu. Tidak ada perubahan. Ya. Dulu sebelum percaya Tuhan, pelitnya luar biasa. Setelah percaya Tuhan dan bertobat, sekarang suka memberi. Dulu hidup dalam dosa, setelah bertobat, hidup dalam kebenaran. Tadinya kata-katanya negatif, suka menjelek-jelekkan orang, suka gosip. Saudara jangan senang ya kalau Anda ketemu orang, lalu Anda mendengar cerita tentang orang lain. Dia cerita tentang orang lain. Ya, jangan senang dan merasa, wih, dia cerita sama aku, berarti dia nganggap aku dekat sama dia. Jangan senang, saudara. Karena suatu saat Andalah yang diceritakan dan dijelek-jelekkan kepada orang lain. Percayalah, saudaraku. Ya. Tapi orang yang sudah bertobat, kalau dulu suka jelek-jelekan orang, dulu suka gosip, sekarang perkataannya untuk bersaksi dan memuliakan Tuhan. Saudara, mari tunjukkan pertobatan dalam buah-buah yang nyata. Amin, saudaraku. Kalau hati yang bertobat, itu Tuhan yang lihat. Tetapi kalau buah pertobatan, perbuatan kita, itu orang-orang yang lihat, saudaraku. Ada satu ungkapan dari Martin Luther. Baca sama-sama yuk. 2, 3, yang keras. Bertobat itu yang pertama
membuka hati, dan yang kedua, membuka dompet. Coba bilang kanan kiri. Bertobat itu. Bilang kanan kiri. Ini Martin Luther loh, Bapak Reformator yang bilang loh. Bilang, kalau yang nggak bilang berarti Anda pelit. Ayo bilang, 2, 3, bertobat itu. Iya toh. Jangan yang tadi saya bilang, kalau dulu pelit setelah bertobat ya tetap aja pelit gitu. Ada orang yang bilangnya sudah bertobat tapi nggak pernah memberi, ya sama aja saudaraku, karena Alkitab berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu juga berada. Bagaimana dengan Sakeus? Ketika Sakeus dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Waktu itu Yesus lewat dan Sakeus kejar Yesus sampai dia memanjat pohon ara untuk melihat siapakah Yesus. Lalu Yesus menghampiri dia dan berkata, Sakeus turun, aku akan menumpang di rumahmu. Aku akan datang ke rumahmu. Saudara, setelah dia alami perjumpaan dengan Tuhan itu, Sakeus itu bilang gini, semua orang yang pernah kuperas, yang pernah kurugikan, aku akan mengganti 4 kali lipat. Dan aku akan memberikan setengah dari hartaku untuk aku bagi-bagikan kepada orang miskin. Ini adalah buah pertobatan sejati, saudaraku. Ya, ada perubahan hidup. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah mengalami perubahan hidup yang nyata? Saudara, ada seorang pembantu rumah tangga. Dia datang kepada Pak Pendeta dan berkata, Pak Pendeta, saya mau minta dibaptis. Lalu pendeta ini bertanya, apakah kamu sudah bertobat? Sudah Pak Pendeta. Apa buktinya? Buktinya Pak, saya ini kerja di majikan saya, orang yang kaya. Kalau dulu saya bekerja nggak tanggung jawab. Kalau dulu saya suka ambilin barang-barang tuan saya. Tapi sekarang saya tidak lakukan itu lagi. Kalau dulu saya membersihkan rumah asal-asalan. Tapi sekarang tidak seperti itu lagi. Baik, kata pendeta itu. Lalu dia dibaptis. Saudara, katakan kanan kiri, mari tunjukkan perubahan hidup kita. Amin. Ya, supaya orang boleh melihat, orang boleh tertarik, ya. Dan orang boleh melihat terang Tuhan itu bersinar dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita, saudara. Yang keempat, teladan kepala penjara. Ia mengabdikan diri dalam pelayanan. 1 Korintus 16 ayat yang ke-15 berkata, ada suatu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara, kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Jadi setelah mereka bertobat, mereka mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Setelah bertobat melayani Tuhan. Saudara, jangan kita menikmati keselamatan untuk diri kita sendiri. Kita dipanggil, kita diselamatkan untuk melayani. Ya, ingat, pelayanan itu bukan hanya tugas Pak Pendeta. Tapi pelayanan itu adalah tugas setiap orang percaya. Ada kesempatan melayani Tuhan dengan setiap karunia, talenta yang Tuhan berikan. Mungkin dengan harta, dengan uang saudara, dengan kedudukanmu. Ya. Ayo lakukan itu. Jangan tunda-tunda, pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Utuslah aku Tuhan, pakai aku jadi alatmu, sampai semua generasiku ini diselamatkan.
Coba minta nada F. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sekali lagi, angkat tanganmu. Ini aku Tuhan, katakan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Roma pasal yang ke-12 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan amin, saudaraku. 1 Korintus 15 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, ini perintah Tuhan. Kita orang yang sudah diselamatkan, kita boleh ambil bagian dalam pelayanan. Ibu mertua dari Petrus, ketika dia sakit karena demam dan Yesus datang, Yesus memegang tangan perempuan itu, lalu dia menjadi sembuh, dan Alkitab katakan, ia pun bangun dan melayani dia. Renungkan ini, saudara. Orang yang alami kasih Tuhan, dia tidak akan berdiam diri. Karena kasih itu akan terus berkobar dalam hatinya. Ia pasti akan melayani Tuhan. Kalau Anda tidak mau bergerak, kalau seseorang tidak mau melayani, saya khawatir saudaraku. Jangan-jangan Anda tidak sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan. Orang yang mengalami kasih Tuhan itu kayak orang berhutang. Ya. Orang yang punya utang itu gimana, saudara? Kalau ketemu sama yang ngutangin, dia pasti akan sungkan kalau belum bayar utang. Yang setuju katakan amin. Utang itu gak usah dipikirin, katakan amin. Tapi dibayar. Ya. Kalau kita ketemu sama orang yang menghutangi dan utang kita belum dibayar, kita pasti sungkan. Rikuh gitu loh, saudara. Bagaimana sikap kita? Kita adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita adalah orang-orang yang berhutang, yang seharusnya tidak layak terima keselamatan. Tetapi Tuhan, Dia telah mati gantikan kita. Dia membeli hidup kita. Dia menjadikan kita layak, menjadikan kita anak-anaknya. Dan Dia mengundang kita dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Kalau kita peka, saudara, saya percaya kita tidak akan berdiam diri, saudara. Dia pasti akan melayani Tuhan. Tidak perlu diminta, ya, tidak perlu didorong-dorong, apalagi sampai dipaksa-paksa. Sebenarnya saya juga tidak pernah memaksa orang untuk melayani, tapi saya hanya memotivasi. Karena keuntungannya juga untuk saudara sendiri. Karena ayat tadi berkata, ketika engkau giat dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan bilang gini, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kalau Anda punya karyawan, kerjanya bagus, rajin, Anda sayang enggak kasih uang tambahan buat dia?
Enggak toh? Kalau Anda punya pegawai, rajin, belum buka toko dia udah datang. Sampai tutup toko dia nunggu, baru dia pulang. Sepanjang hari dia kerja sungguh-sungguh. Dia nggak pernah mainan HP. Dia rapi-rapi, dia rajin, dia bantu saudara. Saya mau tanya, kalau Anda dapat keuntungan lebih dari sekian karyawan, ada satu orang yang rajin dan yang lainnya biasa-biasa, atau mungkin ada yang malas, Anda ingatnya sama siapa? Saya percaya ingat sama yang rajin ini kan. Saudara, itu kita loh, manusia. Kita bisa salah menilai. Apalagi Tuhan. Tuhan itu tahu orang yang rindu. Hatinya rindu untuk menyenangkan Tuhan. Hatinya rindu untuk melayani. Saudara, pelayanan itu adalah tanda atau cara kita untuk membalas kebaikan Tuhan. Tuhan, dengan apa aku membalas kebaikan-Mu? Tuhan tidak minta uang kita, ya, tapi Tuhan mau hidup saudara. Hidup saudara boleh berguna bagi kerajaan Allah, bagi pekerjaannya. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan kasih Allah, dia akan berkobar-kobar, saudaraku. Dia nggak akan berdiam diri. Tapi dia pasti akan bergerak untuk melayani Tuhan, Sang Juru Selamat. Saudara, saya melihat ada seseorang, dulu dia pernah mengalami sakit. Dan sakit itu cukup berat. Dan banyak orang mengalami sakit yang demikian. Itu bisa tidak tertolong. Tapi karena kasih karunia, akhirnya dia mengalami kesembuhan. Dan setelah dia sembuh, hatinya berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Dan dia janji sama Tuhan. Dia bersaksi kepada saya dan dia katakan, waktu itu dia janji dan dia punya kerinduan. Tuhan, apa yang aku bisa lakukan untuk pekerjaan-Mu? Sampai akhirnya Tuhan, karena gereja tempat dia beribadah itu belum goal untuk izin, belum bisa bangun, jadi susah gitu loh. Sampai akhirnya ketika Tuhan berkati dia bisa membangun sebuah hotel. Dia cerita dan dia katakan, aku rindu Tuhan untuk sediakan satu tempat yang terbaik agar gereja bisa memakai tempat itu untuk ibadah. Dia investasikan itu. Dia persiapkan tempat itu. Dia bangun tempat itu. Bahkan saya mendengar, sekarang dia melihat kalau ada jemaat yang agak jauh dari gereja datang, kesulitan transport. Dia belikan kendaraan. Dia nyupir sendiri, jemput, dibawa ke gereja. Pulang gereja diantar lagi. Dan dia baru pulang ke rumah. Saudara, itu yang saya katakan. Orang yang hatinya penuh dengan kasih. Orang yang hidupnya mengalami kasih Tuhan. Dia gak akan bisa diam, saudara. Dia pasti akan lakukan sesuatu. Dan berkata, Tuhan, apa yang aku bisa lakukan? Biarlah ini jadi perenungan bagi kita, saudara. Ada seorang ibu, kalau kebaktian dia itu sering duduk di belakang. Rupanya pendeta ini ngamati dan akhirnya bertanya, kok ibu duduknya di belakang? Iya Pak Pendeta, saya ini sudah lanjut usia. Saya mau ikut paduan suara tapi suara saya jelek. Saya nggak bisa lakukan itu. Saya mau ngasih uang ke gereja, memberi, tapi saya nggak punya uang. Karena saya adalah seorang janda yang sederhana. Tapi saya punya waktu, Pak Pendeta. Dan saya punya hati untuk berdoa. Karena itu setiap kali kebaktian,
dia datang lebih awal. Nggak disuruh loh pendetanya. Zaman sekarang kadang disuruh saja nggak mau. Ini nggak disuruh. Dan dia datang tidak hanya satu kali kebaktian. Ada beberapa kali ibadah di gereja itu. Dan sebelum ibadah dimulai dia sudah siap-siap di belakang. Apa yang kau lakukan? Saya berdoa supaya kursi-kursi yang kosong ini boleh penuh dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan saya juga berdoa supaya jemaat yang hadir hatinya juga dipenuhi dengan kasih Tuhan. Saudara, ini pelayanan, saudara. Di tempat kita ada kul. Apakah kita sudah berbuat sesuatu bagi kul kita? Ataukah sebaliknya, kita hanya datang dan menjadi seperti anak yang minta disuapin terus, minta dilayani terus. Ayo saudara bangkit, lakukan sesuatu. Justru kita balik berkata dan bertanya, Pak Andi, apa yang bisa aku lakukan buat kulku Pak? Supaya kulku maju. Apa yang bisa aku kerjakan? Saya bersyukur di sini ada Korudi. Saya sedang persiapkan dia untuk menjadi seorang gembala kul di Kul Yobel Sion. Sudah mengikuti diklat dan puji Tuhan. Ya, kul ini tetap berjalan dengan baik ketika Korudi melanjutkan pelayanan di Kul Yobel Sion. Dulu kemana-mana mereka ini naik motor. Kalau kul mau membawa orang ya susah. Tapi dia bersaksi, puji Tuhan Pak, sekarang kalau kul di tempat jauh, misalnya mau ke tempat Pak Darmono di mana itu? Di Krotok ya. Teman-teman atau saudara-saudara di kul yang tinggal di kota, bisa saya jemput Pak. Kita berangkat sama-sama. Kalau yang pulangnya malam gak ada kendaraan, saya bisa antar Pak. Saudara, mari kita mulai bangkitkan itu. Buka mata kita, buka telinga kita. Lihat apa yang kita bisa lakukan, saudaraku. Kerinduan yang besar untuk membalas kebaikan Tuhan. Ada seorang ibu-ibu juga. Dia berkata, Pak Pendeta, aku enggak bisa ngajar sekolah minggu. Aku enggak fasih ngomong. Tapi aku rindu melayani, Pak. Apa yang akan ibu lakukan? Kalau diizinkan, Pak, saya akan jemputi anak-anak, lalu dibawa ke gereja. Anak-anak itu biar ikut sekolah minggu. Selesai sekolah minggu, anak-anak itu diantar lagi pulang ke rumahnya. Saudara, ibu ini bawa banyak jiwa anak-anak dibanding guru sekolah minggunya sendiri, saudara. Ya, itulah pelayanan. Hidup ini adalah kesempatan. Sama-sama. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, hanya sementara. Sekali lagi katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, harus jadi berkat. Angkat tanganmu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Taruh tangan kananmu di dada. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya Yesus datang kembali, Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Suatu saat Tuhan itu akan datang dan meminta pertanggungjawaban. Dia datang kepada hamba yang diberikannya 5 talenta. Dan hamba itu berkata, Tuhan, ini 5 talenta yang kau berikan. Sekarang sudah jadi 10. Baik perbuatanmu hamba yang setia. Lalu hamba yang diberi 2 talenta, dia pun berkata, Tuhan, ini 2. Sudah jadi 4. Baik sekali hambamu. Engkau telah mengembangkan talenta itu. Tapi ada yang dapat 1 talenta. Dia justru marah-marah sama tuannya. Tuhan itu orang yang tidak adil. Tuhan itu orang yang kejam. Kasih 1 talenta. Mungkin dia iri juga dengan yang lain. Tapi dia mengubur talenta itu. Tuhan itu marah. Dan mencampakkan hamba itu ke dalam kegelapan. Saudara, saya tahu ini isi hati Tuhan. Saudara harus bergerak. Melayani gak perlu harus selalu dengan uang, saudara. Tapi Tuhan mau hidupmu. Ayo bangkit, saudara. Bangun dari tidur. Bergerak. Saya tidak bisa membayangkan kalau setiap saudara di tempat ini, Anda semua bangkit. Dan engkau tergabung dalam setiap kul-kul yang ada. Engkau menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas, yang dewasa. Dan berkata, aku datang bukan untuk minta dilayani terus. Tapi saatnya aku harus menjadi dewasa. Justru aku mau melayani. Apa yang aku bisa lakukan? Gimana caranya? Ya, supaya lebih banyak lagi orang-orang datang ke kul. Itu. Kul itu bukan cuma buat kumpul-kumpul. Beda dengan arisan, saudaraku. Ya, bukan cuma buat senang-senang. Moto kul itu kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Kul itu adalah tempat penggembalaan. Sarana penggembalaan dari gereja ini, saudara. Orang-orang yang memang siap sedia dan mau digembalakan. Maka mereka ada di kul, digembalakan. Itulah kul. Jadi kalau Anda mau digembalakan dengan baik, masuk kul, saudara. Masuk kul. Ya. Lakukan yang kita bisa lakukan. Kalau semuanya bangkit, wow. Saya percaya dari 7 kul yang ada sekarang, itu bisa menjadi 15 kul, saudara. Setiap tempat di wilayah Wonosobo ini akan ada kul. Anak-anak muda mulai ada kul bangkit kembali. Ya. Ayo jangan bilang malas, sibuk, repot. Saudara pikir yang selama ini ikut kul, yang aktif melayani, mereka itu orang pengangguran apa? Jangan sampai suatu saat nanti tidak ada kesempatan. Saudara, saya doa, Tuhan, nanti kalau Tuhan datang, atau kemungkinan yang kedua, kalau aku dipanggil Tuhan, aku rindu Tuhan, Engkau tersenyum, karena aku sudah melakukan tugasku. Saudara, kadang-kadang itu saya merasakan capek ketika melayani. Ya, harus pergi keluar kota, harus ikut doa pengerja, ada pelayanan, ke Semarang. Saudara, riwa-riwi bolak-balik itu perlu energi. Ya, sampai ada yang bilang, wah pendeta HOG ki ngalah ke supir, jadi gitu ya. Ngalah ke supir travel katanya. Tapi saya rindu, Tuhan, selagi aku masih bisa. Kemarin dapat kepercayaan lagi dari BPD
untuk saya masuk dalam kepengurusan. Tapi saya terima itu dengan sukacita. Karena selama ada kesempatan, aku mau lakukan itu Tuhan. Suatu saat ketika aku berjumpa dengan Tuhan, Tuhan itu tersenyum dan berkata, Andi, engkau adalah hamba yang berkenan. Engkau melakukan tugas yang kuberikan kepadamu. Dan saya berkata, Tuhan, ini 5 talenta yang Tuhan kasih. Sekarang sudah jadi 10 talenta. Kita semua rindu mengalami semuanya itu. Amin, saudaraku. Mari sekarang bangkit, ya. Dan yang terakhir, teladan dari kepala penjara itu adalah menguatkan orang lain. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Achaicus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Ya, dia menguatkan orang lain. Rasul Paulus berkata, ia menyegarkan rohku dan roh kamu. Hidupnya membawa sukacita, hidupnya mengencourage orang lain. Mari jemaat Tuhan, hari ini saya memberikan nasihat kepada Anda semua, kepada kita semua. Ayo, jangan jadi troublemaker, saudara. Jangan jadi orang yang membuat masalah. Jangan jadi tukang kritik, saudara. Jangan jadi orang yang suka nyebar hoax. Jangan kata-kata kita itu menghina orang. Kadang ada orang maksudnya guyon, tetapi dia sedang membuat orang itu drop, saudara. Tapi mulai sekarang ayo kata-kata kita adalah kata-kata yang membangkitkan. Ya, saya melihat potensi yang besar dalam kehidupan saudara. Meskipun kau punya masalah, pergumulanmu belum selesai, tapi dengar, saya melihat roh Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Tuhan akan pakai kehidupan saudara. Amin, saudaraku. Ya. Yang terakhir, kita ingat ketika Musa naik ke atas bukit dan dia mengangkat tongkat. Kenapa Musa mengangkat tongkat? Karena Israel berperang melawan orang Amalek. Ketika Musa angkat tongkat, Israel menang. Tapi penatlah tangan Musa karena seharian dia harus mengangkat tongkat. Dan dia mulai lelah, tangannya mulai turun. Dan ketika tangannya turun, Amalek yang menang, Israel kalah. Harun dan Hur, dia berinisiatif datang kepada Musa. Harun gak ngeritik Musa. Harun dan Hur gak protes kepada Musa. Dia silent, tetapi dia segera membantu Musa untuk mengangkat tongkat itu. Sehingga tongkat itu tetap terangkat. Lalu menanglah Israel. Saudara, ini adalah contoh bagaimana hidup menguatkan orang lain. Ya. Ayo di antara kita saling menguatkan. Saling menguatkan. Lakukan dengan cara yang benar, saudaraku. Saling menopang satu dengan yang lain. Ya. Bedakan antara didikan. Ya. Kalau Anda dididik, ada orang yang dididik tapi tidak mau dididik dan berkata, kok malah aku dimarahin dan sebagainya. Bedakan, saudaraku. Tapi engkau sadar engkau dididik di tempat ini, dipersiapkan. Engkau akan meresponinya dengan baik. 5 hal ini, ya, kita percaya kita diselamatkan untuk melayani dan menjadi berkat. Katakan amin. Ingat hal ini, saudaraku. Baca sekali lagi sama-sama 2, 3. Yang pertama, cepat merespon firman. Yang kedua, membawa keluarga diselamatkan. Yang ketiga, perubahan hidup. Keempat, mengabdikan diri dalam pelayanan. Dan kelima, menguatkan orang lain. Amin untuk firman Tuhan